Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang analysis. Perkenalkan, nama saya Alda Chandrasari. The first, analysis is the first stage that must be done by a learning developer. There are 3 segments that must be analyzed, like student, learning, and the media to convey the material. The steps in this analysis stage are at least analyze student, determine open material, determine competency standard to be achieved, and determine the media to be used. Analisis merupakan tahap pertama yang harus dilakukan oleh seorang pendidik. Ada 3 segmen, yaitu yang harus dianalisis, yaitu siswa, pembelajaran, serta media. Langkah-langkah dalam tahapan analisis setidaknya adalah menganalisis siswa, menentukan materi, menentukan standar kompetensi yang akan dicapai, dan menentukan media yang akan digunakan. Untuk menentukan kemampuan-kemampuan atau kompetensi yang perlu dipelajari oleh siswa dalam meningkatkan kinerja atau prestasi belajar, membutuhkan analisis kebutuhan. Oleh karena itu, output yang akan kita hasilkan adalah karakteristik atau profil peserta didik untuk mengetahui kebutuhan dan analisis yang didasarkan pada kebutuhan. Maka dari itu, pendidik harus mengetahui karakteristik dari siswa tersebut. Baik, karakteristik siswa ada 4. Yang pertama yaitu kognitif karakteristik. Kalian dapat melihat di PPT ya. Perkembangan kognitif merupakan suatu perkembangan yang sangat komprehensif, yaitu berkaitan dengan kemampuan berpikir, seperti kemampuan mengingat, bernalar, beride, berimajinasi, dan kreativitas. Menurut teori kognitif Piaget, perkembangan kognitif anak usia dasar berada pada 2 fase, yaitu yang pertama pada fase operasional konkret antara 7 sampai 11 tahun adalah fase di mana anak sudah dapat memfungsikan akalnya untuk berpikir logis, rasional, dan objektif, tetapi terhadap objek yang bersifat konkret. Perkembangan kognitif merupakan suatu perkembangan yang sangat komprehensif, yaitu berkaitan dengan kemampuan berpikir, seperti kemampuan bernalar, mengingat, menghafal, memecahkan masalah-masalah nyata, beride, dan kreativitas. Perkembangan kognitif memberikan pengaruh terhadap perkembangan mental dan emosional anak serta kemampuan berbahasa. Sikap dan tindakan anak juga berkaitan dengan kemampuan berpikir anak. Dalam kemampuan kognitif, anak usia 7 tahun masih pada tahapan pengetahuan dan pemahaman yang masih terbatas. Pada fase ini seperti menyusun daftar, mengingat, menyebutkan, menulis kembali, mengelompokkan, dan membedakan hal bersifat sederhana. Seperti contoh ketika belajar membaca, anak bisa mengeja bacaan, menyalin tulisan, berbicara bahasa Indonesia, Anak sudah mampu menyebutkan kembali dari apa yang disebutkan oleh guru, baik berupa huruf, kata, dan kalimat sederhana. Kosakata yang mesti diberikan yaitu kosakata yang sering digunakan dalam aktivitas sehari-hari atau daily activity, dan berkemungkinan sering didengar oleh anak. Pada fase ini, pembelajaran sebaiknya menggunakan strategi pembelajaran konstekstual, yaitu mengkaitkan materi dengan kondisi nyata dan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Anak bisa diajak belajar di alam terbuka supaya tidak merasa bosan dalam kegiatan belajar. Guru mesti memberikan materi pembelajaran yang bersifat empirik atau nyata, bukan yang hayal atau abstrak. Proses KBM atau kegiatan belajar yang digunakan mesti dikontekstualisasikan dalam kehidupan nyata, misal dengan menghadirkan contoh langsung atau modeling dan praktek secara eksperimen secara langsung. Karena pada fase ini anak-anak masih berada pada masa bermain yang membutuhkan kesenangan, dan anak-anak belum bisa belajar dengan nuansa yang formal, sehingga guru harus sekreatif mungkin mendesain pembelajaran yang menyenangkan, seperti dengan cara bernyanyi, menggunakan teks cerita, mendongeng, dan role play. Selanjutnya yaitu personality character. Personality may be defined in general terms as the totality of qualities and traits as of character or behavior that are particular to a specific person, and the pattern of collective character, behavior, temperamental, emotional, and mental traits of a person. Personality is the system of enduring inner characteristics of individuals that contribute to consistency in their thought, feeling, and behavior. Kepribadian dapat didefinisikan secara umum sebagai totalitas kualitas dan sifat, seperti karakter atau perilaku yang khusus untuk orang tertentu, dan pola karakter kolektif, perilaku, temperamen, emosional, dan mental seseorang. Kepribadian sebagai sistem yang bertahan lama. Karakter
karakteristik batin individual yang berkontribusi pada konsistensi dalam pikiran, perasaan, dan perilaku mereka. Brown mengakui bahwa studi yang cermat dan sistematis tentang peran yang dimainkan oleh kepribadian dalam pemerolehan bahasa kedua telah berkontribusi pada pemahaman yang jauh lebih baik tentang proses pembelajaran bahasa dan desain pengajaran bahasa yang lebih baik. Larry menambahkan bahwa manusia memiliki perbedaan individu, yaitu karakteristik kepribadian dan proses yang berbeda antar orang. Motivation. It may be reasonably assumed that motivation is key factor for success and lack of it failure in any pursuit. As far as learning English is concerned, the motivation to be proficient or even rudimentary English will be useful to almost anyone. Motivation that consists of 3 phases. The first phase is choice motivation, the second is executive motivation, and the third is motivation retrospection. Jadi, motivasi dapat diasumsikan bahwa motivasi adalah faktor kunci untuk sukses dan tidak ada kegagalan dalam mengajar apapun. Dalam belajar bahasa Inggris, motivasi menjadi mahir atau bahkan memperoleh bahasa Inggris dasar yang akan berguna bagi hampir semua orang. Motivasi terdiri dari 3 fase. Yang pertama, motivasi pilihan, yaitu mengacu pada memulai dan menetapkan tujuan. Yang kedua, motivasi eksekutif adalah tentang melaksanakan tugas yang diperlukan untuk mempertahankan motivasi. Dan fase ketiga yaitu retrospeksi motivasi, mengacu pada penilaian dan reaksi siswa terhadap kinerja. Faktor sosial pada tingkat yang lebih umum dapat mempengaruhi motivasi, sikap, keberhasilan belajar bahasa, dan salah satu faktor tersebut adalah dinamika sosial atau hubungan kekuasaan antara bahasa anak-anak maupun orang dewasa. Jadi, young learner perlu mempunyai motivasi yang kuat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Selvi Landari. Here, I will continue the next material. Next material, there is social characteristic. First, about relationship with peers. Most of the surrounding children or village children still have good interaction with their friends. They still play together, study, or some other things that are sometimes much different from children in the city who tend to spend more of their activity playing together with cell phone at home. Second, there is racial or ethnic background. Most local residents are Javanese. Sometimes there is also a mixture of outsiders. Example, Javanese and Chinese. Third, about the culture. The culture that is widely developed in the local area must be Javanese culture. For example, the language used by young learner around must be Javanese, which sometimes has a slight mixture with Indonesian. There are also some areas that have taught art or dance to young learners. Next, about career ambition. There are some young learners who tend to be ambitious to pursue or match their achievement with their peers, and there are some young learners who seem resigned to results or not too ambitious in ranking and tend to just follow the flow. Next, education level of family or of student. For the level of education, the average student starts attending at kindergarten. And for the last school, most of them are high school, but along with the times, many have reached the level of higher education, like college. Next, about physical characteristic. From a physical point of view, early childhood students certainly have many things that still function optimally. Example of the physical characteristic possessed by young students. First, there is visual ability. As we already know that in the terms of physical, young learners are definitely superior to adults, except for strength or the other thing. In terms of visual, young learners are definitely better, because could say their eyes still healthy, except those with hereditary eye disease. The eyes of young learners are definitely not minus and are still focused when used to see writing from a little distance away. B. Hearing ability. In terms of hearing, it is still the same. This is because the sense of hearing from
young learners is certainly still healthy, so that they can still hear things, example, learning very clearly. It is contrast with adults whose sense of hearing is sometimes not clear. Next, about general health. In terms of health, it can be seen that the level of health possessed by young learners is still maximal. This is because their organs are still good health and functioning well. But there are some young learners who get sick easily. Next, fatigue, or example, energy level, ability to focus or concentrate. Children have a lot of energy level, therefore young learners tend to be more hyperactive than older students. Example, senior high school. However, the concentration level of young learners tend to be weak. This is because many of them want to play rather than study. And next, about age. The average age for young learner to start kindergarten is usually 5 until 6 years old. Social characteristic. Hubungan antara teman sebaya. Bisa dilihat ya, kebanyakan anak-anak desa itu masih menjaga hubungan pertemanan karena mereka masih menghabiskan waktu untuk bermain bersama. Berbeda dengan anak-anak yang berada di kota yang cenderung lebih fokus sama HP-HP mereka. Terus untuk racial or ethnic background, kebanyakan anak-anak sekitar itu berasal dari suku-suku Jawa. Ada juga perpaduan, misalkan dari perpaduan suku Jawa dan juga Cina. Ada juga yang Jawa dengan suku Sumatera atau Jawa dengan suku-suku lainnya. About the culture, about kebudayaan ya. Kebudayaan yang berkembang di sekitar pastilah kebudayaan Jawa. Contohnya misalkan anak-anak kebanyakan tuh pasti berbahasa Jawa. Kadang ada juga yang dimix sama Indonesia. Terus juga ada beberapa daerah yang sudah mengajarkan tari-tarian kepada anak-anak yang learner sendiri. Terus untuk career ambition, ada beberapa anak yang mereka memiliki motivasi untuk menyamakan ranking dengan teman-temannya, dan ada juga anak-anak yang cenderung lebih menerima apa adanya. Kayak misalkan ya udah aku belajar segini cukup dapatnya ranking 5, ya udah diterima aja kayak gitu. Terus untuk education level, kebanyakan anak-anak di daerah sini itu mulai bersekolah pada sekolah-sekolah TK, dan juga kebanyakan dari mereka tingkat tertinggi untuk sekolahnya adalah SMA. Tapi nggak sedikit juga yang sudah mencapai universitas. Next, about physical characteristic. Untuk kemampuan melihat itu bisa dilihat ya, anak-anak itu biasanya lebih peka, maksudnya lebih teliti lagi dalam melihat tulisan karena indera mereka masih sehat. Itu juga berfungsi untuk pendengaran. Anak-anak cenderung lebih mendengarkan dengan jelas karena indera pendengaran mereka masih berfungsi dan belum terkontaminasi. Kayak misalnya kalau yang agak dewasa sedikit kan mereka lebih banyak mendengarkan musik ya, jadi itu biasanya tingkat pendengarannya agak kurang. Terus next, about kesehatan umum. Kesehatan umum jelas anak-anak itu pasti lebih sehat ya, karena misalkan organ penglihatan mereka masih sehat, organ pendengaran mereka masih sehat, terus juga organ-organ pencernaan mereka juga masih sehat. Berbeda dengan orang dewasa yang kadang-kadang itu udah minus, atau kadang-kadang udah ada yang pendengarannya kurang, atau terkadang itu juga ada yang gampang sembelit, atau yang apa sih kayak sakit dalam karena mereka yang udah terlalu banyak menghirup asap rokok dan juga hal-hal lain sebagainya. Untuk kelelahan, anak-anak itu punya banyak energi, jadi cenderung dia hiperaktif ya. Tapi untuk fokus, biasanya anak-anak cenderung masih kurang fokus karena mereka itu lebih cenderung ke arah ingin bermain daripada belajar. Untuk umur, biasanya anak-anak ini mulai disekolahkan di sekolah TK dari umur 5 sampai 6 tahun. Terima kasih, sekian dari penjelasan saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Okay, my name is Sekaningrum, and next, what young learners need? Young learners need the motivation. Motivation to learn correlates with success at school. That's why many teachers are concerned with helping students become more motivated in the classroom.
This may mean using recognition and rewards to encourage behavior that's conducive to learning. The two most discussed types of motivation are intrinsic and extrinsic. Motivasi dalam belajar berhubungan dengan keberhasilan di sekolah. Itulah sebabnya banyak guru yang membantu siswa, terutama young learners, agar menjadi lebih termotivasi di dalam kelas. Bisa dengan memberikan pengakuan dan penghargaan, dan mendorong perilaku yang kondusif dalam belajar. Terdapat dua jenis motivasi yang paling banyak dibahas, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Next, young learner need the comfortable situation. Young learner can learn well when the atmosphere in the classroom is pleasant and comfortable. If the surrounding atmosphere is less comfortable or less supportive, they cannot learn effectively and optimally. Young learners are expected to be able to learn comfortably, like without any coercion. Therefore, it is necessary to create a pleasant and comfortable environment. A comfortable atmosphere can be created at school with the support of a teacher. The convenience of learning in the classroom is a simple problem but can affect the total quality of children's learning. Jadi siswa dapat belajar dengan baik ketika suasana dalam kelas tersebut menyenangkan dan nyaman. Apabila suasana di sekitar kurang nyaman atau kurang mendukung, maka siswa tidak bisa belajar secara efektif dan maksimal. Siswa diharapkan dapat belajar dengan nyaman, rasa suka tanpa ada paksaan. Oleh karena itu, perlu menciptakan lingkungan yang menyenangkan dan nyaman. Suasana nyaman dapat tercipta di sekolah dengan dukungan seorang guru. Kenyamanan belajar di ruang kelas merupakan masalah yang sederhana namun dapat mempengaruhi kualitas belajar anak secara total. Okay, next, young learners need joyful learning. Fun learning is learning that is designed in such a way as to provide an atmosphere that is full of fun and not boring. If the activities are not interesting, young learners will get bored easily. This is because they have a limited attention span. Well, in general, after 10 minutes, they can become disinterested in the activity being carried out, especially if it is taught directly and without any elements of the game that make them interested in the learning process. Jadi pembelajaran yang menyenangkan adalah pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa untuk memberikan suasana yang penuh dengan keceriaan, kesenangan, dan tidak membosankan. Jika kegiatan tidak menarik, maka young learner akan mudah bosan. Hal ini dikarenakan mereka memiliki rentang perhatian yang terbatas. Nah, pada umumnya setelah 10 menit, mereka bisa menjadi tidak tertarik dengan aktivitas yang sedang dilakukan, terutama jika itu diajarkan secara langsung dan tanpa ada unsur permainan yang membuat mereka tertarik dalam proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Aisyah Perdana. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang characteristics of learner. The concept of learner characteristics is used in the science of learning and cognition to designate a target group of learners and define those aspects of their personal, academic, social, or cognitive self that may influence how and what they learn. Learner characteristics are important for instructional designer as they allow them to design and create instruction for a target group. Jadi, konsep karakteristik peserta didik digunakan dalam ilmu belajar dan kognisi untuk menunjuk kelompok sasaran peserta didik dan mendefinisikan aspek-aspek seperti pribadi, akademik, sosial, dan kognitif diri yang dapat mempengaruhi bagaimana dan apa yang akan mereka pelajari. Karakteristik pembelajar ini penting bagi perancang instruksional karena memungkinkan mereka merancang dan membuat instruksi yang disesuaikan untuk kelompok sasaran. Selanjutnya, based on the learner characteristic that have been described previously, so in this case, we will discuss about the characteristics of the learner that can hinder or add to learning instruction.
Oke, jadi berdasarkan learner karakteristik yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka dalam hal ini kita akan berdiskusi tentang karakteristik dari learner yang dapat menghambat ataupun menambahkan instruksi pembelajaran. Okay, the first one is according to its name is personal. According to our group, personal merupakan sebuah aspek yang mana mampu menghambat instruksi pembelajaran. Because where students come to school with different age, gender, and family backgrounds, this can be an obstacle for a teacher to carry out learning instruction. Due to differences that are dominated by students, for example, in an English language course class that contains students with different financial background, different families, different place of residence, and etc. In this case, there are often discussions between teachers and students about the payment of course fees and also the operating hours of a course, which students will convey to their parents and can also be an obstacle in learning instruction if there is discrepancy with the agreement. Jadi, yang pertama yaitu aspek personal yang mana murid-murid datang ke sekolah dengan umur yang berbeda, gender, serta latar belakang keluarga yang berbeda pula. Hal ini bisa jadi suatu hambatan bagi seorang guru untuk melakukan instruksi pembelajaran dikarenakan perbedaan yang didominasi oleh murid-murid. Contohnya, pada sebuah kelas kursus bahasa Inggris yang berisikan murid-murid dengan latar belakang finansial keluarga yang berbeda, tempat tinggal yang berbeda, dan lain-lain. Dalam hal ini seringkali terjadi diskusi antara guru dan murid, mungkin tentang pembayaran uang kursus dan juga jam operasional dari sebuah kursus tersebut, yang mana hal ini murid-murid sampaikan kepada orang tua mereka dan juga dapat menjadi hambatan dalam instruksi pembelajaran apabila terdapat ketidakcocokan terhadap perjanjian tersebut. Okay, next. Characteristic of students who are able to aid or help smoothing learning instruction, namely academics. Di sini kita akan menjelaskan tentang karakteristik of learners yang mampu menambah lancarnya instruksi pembelajaran, yaitu menurut kelompok kami aspek akademik. This can work well if the academics of each of the students have the same average, and this is often found in an English course where they have the same preference and needs, namely wanting to learn English. This can also be found in schools if the teacher can explain the material very well, and is also interesting to students because young students are generally very sensitive to something unique, good, and foreign, so that their curiosity about a material in English is increasing. Jadi karakteristik pelajar yang mampu menambah kelancaran instruksi pembelajaran yaitu akademik. Hal ini dapat berlangsung dengan baik apabila akademik dari setiap murid ini memiliki rata-rata yang sama. Dan hal ini sering jumpai di sebuah kursus bahasa Inggris, yang mana mereka memiliki kesukaan dan kebutuhan yang sama, yaitu sama-sama ingin belajar bahasa Inggris pastinya. Kemudian, ini juga bisa dijumpai di sekolah-sekolah apabila guru dapat memaparkan materi dengan sangat baik dan juga menarik terhadap murid-murid. Karena murid-murid muda atau young learner pada umumnya sangat peka terhadap sesuatu yang unik, bagus, ataupun asing, sehingga rasa ingin tahu mereka terhadap suatu materi dalam bahasa Inggris semakin meningkat. Saya kira sampai sini saja penjelasannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Thank you for your attention, and the last, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.